wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian Dwi Cahyo dari kelompok 3. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Ruang Lingkup Filsafat Ilmu. Ya, di sini saya akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian filsafat ilmu, yang kedua objeknya, ketiga ruang lingkup filsafat ilmu menurut para filsuf, dan yang keempat problema filsafat ilmu itu sendiri, kemudian yang terakhir manfaat belajar filsafat ilmu. Masuk ke poin pertama ya, yaitu pengertian filsafat ilmu. Adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat ilmu menurut kalangan filosof. Pertama, tentang seluruh realitas, yang berarti hal yang nyata. Kemudian ada upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, sumber, hakikat, keabsahan, dan kenilaian. Penyelidikan kritis atas pengandai-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan mengatakan apa yang Anda lihat. Kemudian pengertian filsafat ilmu, kata filsafat yang dalam bahasa Arab yaitu falsafah, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi. Berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata philosophia itu terdiri atas kata philein yang berarti cinta atau love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Sehingga secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Dalam arti yang khusus dari seorang filosof adalah pecinta atau pencari kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Secara terminologi, pengertian filsafat ilmu menurut para filosof sangat beragam. Al-Farabi mengartikan filsafat sebagai ilmu tentang alam mawujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Ibnu Rushd mengartikan filsafat sebagai ilmu yang perlu dikaji oleh manusia karena dikaruniai akal. Immanuel Kant mengartikan filsafat sebagai ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya mencakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Di sini Muhammad Hatta dan Langenfeld mengatakan bahwa definisi filsafat tidak perlu diberikan karena setiap orang memiliki titik tekan sendiri dalam definisinya. Oleh karena itu, biarkan saja seseorang meneliti filsafat terlebih dahulu, lalu menyimpulkannya sendiri. Kemudian ada beberapa definisi para filosof. Yang pertama, Plato mengatakan bahwa objek filsafat adalah penemuan kenyataan atau kebenaran yang absolut, atau keduanya sama dan dalam pandangannya lewat kata dialektika. Kemudian yang kedua, menurut Aristoteles, tokoh utama filosof klasik, menyatakan bahwa filsafat ini menyelidiki sebab dan asas segala terdalam dari wujud. Karena itu, ia menanamkan filsafat dengan kata teologi atau filsafat pertama. Kemudian yang terakhir dari Al-Farabi, seorang filosof Muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, berkata, filsafat ialah ilmu tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Masuk ke poin yang kedua, yaitu objek filsafat ilmu. Yang pertama, objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Tentang objek material ini banyak yang sama dengan objek material sains. Sains menyelidiki objek material yang empiris. Filsafat menyelidiki objek yang itu juga, tetapi bukan bagian yang empiris, melainkan bagian yang abstraknya. Objek material filsafat yang memang tidak dapat diteliti oleh sains
seperti hari akhir, yaitu objek material yang untuk selama-lamanya tidak empiris. Hal itu berarti bahwa filsafat mempelajari apa saja yang menjadi isi alam semesta, mulai dari mineral, benda mati, benda hidup seperti vegetativa, animalia, dan manusia, dan causa prima, yaitu sang pencipta. Kemudian objek ini sering disebut pula sebagai realitas atau kenyataan, the reality. Poin kedua masih di objek filsafat ilmu, yaitu objek format filsafat. Sudut pandang atau pendekatan yang digunakan oleh filsafat dalam mengkaji objek yang material. Objek formal dari filsafat adalah berpikir radikal, bebas, dan berada dalam dataran makna untuk mencari hakikat segala sesuatu yang terdapat dalam objek material, yaitu alam, manusia, dan Tuhan. Landasan objek formal terdapat 3, yaitu pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Kita bahas yang ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan kebenaran dan kenyataan yang baik, berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Kemudian masuk ke epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan. Sebelumnya sudah dijelaskan dari kelompok 2 ya. Pengendalian dan dasarnya serta pengertian mengenai pengetahuan yang dimiliki. Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya. Mereka mengendalikan begitu saja bahwa pengetahuan mengenai kodrat itu mungkin. Meskipun beberapa di antara mereka menyarankan bahwa pengetahuan mengenai struktur kenyataan dan dapat lebih dimunculkan dari sumber-sumber tertentu ketimbang sumber-sumber lainnya. Kemudian masuk ke aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti itu teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan estetika dan etika. Makna etika dipakai dalam 2 bentuk arti, yaitu suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia, dan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal yang dilakukan oleh perbuatan manusia. Maka akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal dari sebuah etika adalah norma kesusilaan manusia, dan dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik dalam suatu kondisi. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman, keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungannya dan fenomena di sekelilingnya. Poin ketiga, masuk ke poin ketiga, yaitu lingkup filsafat ilmu menurut para filsuf. Kita membahas menurut filsuf Peter Engelsz. Yang pertama, menelaah mengenai berbagai konsep, peranggapan, dan metode ilmu. Berikut analisis, perluasan, dan penyusunannya untuk memperoleh pengetahuan yang lebih cermat. Menelaah juga pembenaran mengenai proses penalaran dalam ilmu. Berikut struktur perlambangnya. Kemudian menelaah mengenai saling berkaitannya di antara berbagai ilmu. Menelaah mengenai akibat-akibat pengetahuan ilmiah bagi hal-hal yang berkaitan dengan penyerapan dan pemahaman manusia terhadap realitas, hubungan logika dan matematika dengan realitas, entitas teoritis, sumber dan keabsahan pengetahuan, serta sifat dasar kemanusiaan. Kemudian menurut filsuf Cornelius Benjamin mengenai metode ilmu, lambang ilmiah dan struktur logis,
dari sistem perlambangan ilmiah. Penelaahan ini banyak menyangkut logika dan teori pengetahuan dan teori umum tentang tanda. Penjelasan mengenai konsep dasar peranggapan dan pangkalan pendirian ilmu, berikut landasan empiris, rasional, atau pragmatis yang menjadi tempat tumpuannya. Kemudian aneka telaah mengenai saling berkaitannya di antara berbagai ilmu dan implikasinya bagi suatu teori alam semesta seperti misalnya idealisme, materialisme, monisme, dan atau pluralisme. Kemudian menurut Max Twardowski, perenungan mengenai konsep dasar, struktur formal, dan metodologi ilmu. Persoalan-persoalan ontologi dan epistemologi yang khas bersifat filsafati dengan pembahasan yang memadukan peralatan analisis dari logika modern dan model konseptual dari penyelidikan ilmiah. Menurut Ernest Nagel, pola logis yang ditunjukkan oleh penjelasan dalam ilmu, kemudian pembuktian konsep ilmiah, dan keabsahan kesimpulan ilmiah. Masuk ke poin keempat, problematika filsafat ilmu. Menurut Van Fraassen dan Margenau, menurut kedua ahli ini, problem utama dalam filsafat ilmu setelah tahun 60-an adalah: pertama, metodologi. Yang kedua, hal-hal yang diperbincangkan ialah mengenai sifat dasar dari penjelasan ilmiah, logika penemuan, teori probabilitas, dan teori pengukuran. Ketiga, landasan ilmu-ilmu. Keempat, ilmu-ilmu yang empiris hendaknya melakukan penelitian mengenai landasannya dan mencapai sukses seperti halnya landasan matematika. Yang kelima, ontologi. Dan terakhir, persoalan utama yang diperbincangkan ialah menyangkut konsep, substansi, proses, waktu, ruang, kualitas, hubungan budi dan materi, serta status dari entitas teoritis. Menurut Victor Lenzen, struktur ilmu yaitu metode dan bentuk pengetahuan ilmiah. Pentingnya ilmu bagi praktik dan pengetahuan tentang realitas. Menurut Delianggi, di sini problemnya epistemologis tentang ilmu, metafisis tentang ilmu, metodologis tentang ilmu, logis, etis, dan estetis tentang ilmu. Sekarang masuk ke poin selanjutnya, manfaat filsafat ilmu. Adapun manfaat dari mempelajari filsafat ilmu yaitu: pertama, menyadarkan seorang ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir menara gading, yakni hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkan dengan kenyataan yang ada di luar dirinya. Kedua, mengembangkan ilmu, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai ontologis. Ketiga, mengembangkan ilmu, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai epistemologis. Selanjutnya, dalam batasan aksiologinya, kemudian menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir dan bersikap sempit dan tertutup. Terakhir, menjadikan diri bersifat dinamis dan terbuka dalam menghadapi berbagai problematikanya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Bila ada hal-hal yang kekurangan atau hal-hal yang mau ditanyakan, bisa untuk ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.